Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengambilan keputusan. Namun untuk itu, perkenalkan, nama saya Margareta Lamundo, NIM 2405045, jurusan Teknologi Informatika, Prodi Sistem Informasi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat sangat krusial karena berdampak langsung pada kinerja, efisiensi, dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Termasuk dalam dasar-dasar pengambilan keputusan. Pendekatan pengambilan keputusan intuitif, mengandalkan naluri dan perasaan. Kelebihan, cepat dan biasa sangat efektif dalam situasi yang membutuhkan keputusan segera. Kedua, kelemahan, tidak selalu berdasarkan fakta atau analisis yang mendalam, bisa biasa. Pengalaman, berdasarkan pengalaman masa lalu. Kelebihan, berdasarkan pengetahuan praktis yang sudah terbukti. Kelemahan, tidak selalu relevan dengan situasi baru atau unik. Fakta, menggunakan data dan informasi yang tersedia. Kelebihan, mengurangi subjektivitas dan meningkatkan keakuratan keputusan. Kelemahan, memerlukan waktu untuk mengumpulkan data, terkadang data tidak lengkap. Wewenang berdasarkan otoritas atau perintah dari pihak berwenang. Kelebihan, jelas dan cepat dalam penerapannya. Kelemahan, biasa mengabaikan input dari pihak lain, risiko tidak mendapat dukungan penuh. Rasional, melalui analisis logis dan sistematis. Kelebihannya, keputusan berdasarkan analisis komprehensif dan logis. Kelemahan, memakan waktu dan mungkin kurang fleksibel. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah, mengenali dan mendefinisikan masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua, analisis alternatif solusi, yaitu mengevaluasi berbagai alternatif solusi yang mungkin. Yang ketiga, pemilihan keputusan terbaik, yaitu memilih solusi yang paling efektif dan efisien. Yang keempat, implementasi keputusan, yaitu melaksanakan keputusan yang telah dipilih. Kelima, evaluasi hasil, yaitu menilai hasil dari keputusan yang telah diimplementasikan dan membuat penyesuaian yang jika diperlukan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Pertama, pengambilan keputusan terprogram versus tidak terprogram. Yang versi terprogram, keputusan rutin dan berulang biasanya memiliki prosedur yang jelas. Ya, pengambilan tidak terprogram, yaitu keputusan baru dan kompleks yang memerlukan analisis mendalam. Kedua, keputusan strategis, taktis, dan operasional. Strategi jangka panjang mengaruhi arah keseluruhan organisasi. Keputusan taktis jangka menengah berhubungan dengan implementasi strategi. Keputusan operasional jangka pendek berhubungan dengan operasi sehari-hari. Yang ketiga, keputusan dalam kondisi pasti, risiko tidak pasti, dan konflik. Keputusan pasti yaitu hasil keputusan diketahui dengan pasti. Keputusan risiko yaitu hasil keputusan bisa diprediksi dengan probabilitas tertentu. Keputusan tidak pasti yaitu hasil keputusan sulit diprediksi. Keputusan konflik yaitu melibatkan kepentingan yang bertentangan antara pihak-pihak yang terlibat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, faktor internal yaitu struktur organisasi, sumber daya manusia, budaya organisasi. Contoh struktur yang hierarki mungkin memperlambat pengambilan keputusan karena harus melalui beberapa tingkat persetujuan. Yang kedua, faktor eksternal, kondisi ekonomi, sosial politik, teknologi. Contoh, perubahan regulasi pemerintah dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengadopsi teknologi baru. Contoh kasus nyata atau simulasi.
Kasus seorang manajer di perusahaan manufaktur harus memutuskan apakah akan menginvestasikan dana untuk teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi produksi. Identifikasi masalah, apakah investasi dalam teknologi baru akan memberikan keuntungan jangka panjang. Analisis alternatif, yaitu menggunakan teknologi lama dengan biaya rendah versus menginvestasikan dana besar dalam teknologi baru. Pemilihan keputusan menganalisis ROI dan memilih opsi yang memberikan nilai lebih besar. Implementasi keputusan yaitu pembelian dan implementasi teknologi baru. Evaluasi hasil yaitu mengukur peningkatan efisiensi produksi dan dampaknya terhadap laba. Kesimpulan dari topik tersebut, pengambilan keputusan yang tepat adalah kunci keberhasilan organisasi. Berbagai pendekatan proses dan jenis keputusan perlu dipahami dan diaplikasikan sesuai konteks. Faktor internal dan eksternal memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan. Rekomendasi: peningkatan keterampilan pengambilan keputusan, yaitu melatih karyawan untuk menguasai berbagai pendekatan dan teknik. Penggunaan data dan teknologi memanfaatkan data dan alat analisis untuk mendukung keputusan yang lebih baik. Evaluasi dan penyesuaian, yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap keputusan yang diambil dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya, komunikasi yang efektif, membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan dukungan dan partisipasi semua pihak terkait. Sekian dari saya, terima kasih.